tapi nanti mau main sih. Ada janji sama teman. Ini sama teman atau sama siapa nih? Sama teman itu. Benar. Iya. Oke. Kira-kira Mbak kesini mau apa ya? Kedatangan Mbak kesini mau apa-apa? Jadi saya kesini itu ingin melakukan konseling BDI. Konseling. Kira-kira apa yang Mbak ketahui tentang konseling itu adalah? Apakah Mbak pernah mendengar tentang konseling atau belum pernah sama sekali? Pernah sih Bu. Konseling itu proses pemberian bantuan. Ini Mbaknya sudah makan belum? Sudah. Oh, makan apa tadi Mbak? Ayam. Ayam. Ayamnya dipanggang atau direbus Mbak? Dipanggang. Dipanggang. Saya bercanda. Oke. Mbaknya haus. Mau minum dulu? Sudah. Katanya tadi kan kedatangan Mbak dari rumah sini mau melakukan proses konseling. Oke, di sini Mbaknya sudah siap untuk melakukan proses konseling? Sudah siap. Sudah. Posisinya udah nyaman belum nih? Sudah. Sudah yakin? Yakin. Oke. Sebelumnya, oh kita belum perkenalan ya Mbak? Saya lupa. Ini atas nama Mbak siapa ya? Saya Nanda Cupita, Bu, bisa dipanggil Nanda. Oh, namanya seperti nama teman saya Mbak. Iya, namanya sama teman Anda. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sakila Lori Putri. Di sini saya sebagai konselor kamu dan kamu adalah konselor saya. Oke, kita balik lagi ya. Lanjut maksudnya. Tadi Mbak mau melakukan proses konseling, tadi sudah siap. Betul. Sudah nyaman. Sudah. Oke. Tadi kan Mbak sudah bilang nih, konseling itu proses pemberian bantuan. Nah, apa yang Mbak katakan itu benar. Namun di sini saya akan menjelaskannya secara spesifik dan jelas. Idhar ya. Idhar apa itu? Idhar. Jelas ya. Oke, jadi seperti ini Mbak. Proses konseling itu merupakan proses pemberian bantuan secara profesional oleh saya konselor kepada Mbak konseling. Nah, nanti untuk permasalahannya itu akan diselesaikan sama Mbak. Di sini saya sebagai konselor hanya memberikan solusi serta mengarahkan baiknya seperti apa. Nah, nanti untuk penjelasannya Mbak sendiri yang selesai. Apakah sudah paham sama penjelasannya? Kira-kira nih kalau Mbaknya cerita ke saya atas permasalahan Mbak yang membuat Mbak datang kemari, Mbaknya percaya atau enggak? Bisa aja kan saya di sini membocorkan rahasia siapapun gitu. Mbak gimana? Ya sedikit takut sih Bu, karena kan pengalaman pribadi. Saya pernah cerita gitu. Nah, cerita ini masuk banget gitu. Oke. It's okay Mbak. Jadi di dalam proses konseling ini ada yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini apapun yang Mbak ceritakan di sini, kami akan menyimpannya baik-baik karena kita di sini tuh ada peraturannya. Jadi apa yang Mbak ceritakan itu aman. Terus ada yang namanya juga asas kesukaraan. Mbak datang jauh-jauh dari rumah sini tuh atas paksaan orang lain atau atas kehendak diri Mbak sendiri? Kehendak diri sendiri. Oke, jadi asas kesukaraan itu ya, Mbak datang tanpa ada paksaan orang lain. Oke, kita mulai konselingnya ya. Udah siap? Oke. Jadi gini Mbak, sebelum kita melakukan proses konseling ini dibatasi oleh waktu. Dalam satu sesinya itu sekali 40 menit ya. Nah, nanti kalau proses konselingnya belum selesai, kita akan melanjutkan konseling berikutnya. Nah, nanti untuk jadwalnya kita akan jadwalkan lagi, kita akan berundingkan lagi. Siap? Sudah paham? Sudah. Oke, pegangan dulu dong. Kayaknya banyak tegang dulu ya. Tegang banget ya. Oke, sudah tenang, sudah relax. Oke, boleh diceritakan permasalahan apa? Jadi gini Bu, saya kan punya masalah, tapi saya tuh kayak bingung solusi yang pas untuk permasalahan saya itu apa. Kira-kira permasalahan yang Mbak alami itu seperti apa? Gini Bu, saya itu pernah ditabrak sama orang pas jalan gitu. Nah itu kayak membuat saya takut banget untuk naik sepeda lagi. Kayak mas dulu ini lagi tabrak lagi apa enggak ya? Oke, jadi di sini Mbak tuh ada trauma di jalan raya gitu ya, tertabrak. Boleh diceritakan nggak kejadiannya itu seperti apa? Jadi saya itu kan udah naik motor ya, pas mau berangkat kuliah siang hari, terus saya tuh dari pinggir jalan kuliah nggak sampai ke taman, saya pinggir itu. Saya tuh udah pelan-pelan gitu naik motornya. Tiba-tiba di belakang kita ada mas-mas kayak kakak gitu. Terus nabrak saya dari belakang. Nah
kesalahan saya sendiri ya. Saya tuh kayak ngoper gitu loh motornya, terus saya tuh hampir nabrak orang, nyerempet orang gitu. Oke, saya paham. Jadi di sini apa yang saya paham tadi tuh kendala banyak takut akan tertabrak atau menabrak orang itu. Dari kejadian Mbak tadi itu terakhir kali kapan Mbak kejadiannya? Minggu lalu sih. Itu kira-kira seperti apa kejadiannya? Apakah Mbak menabrak orang atau Mbaknya yang nabrak orang? Kalau yang minggu lalu ya mungkin dari kesalahan saya sendiri gitu ya. Pas itu mau berangkat kuliah Bu, terus saya tuh ya lumayan ngebut juga sih Bu. Terus habis itu ada Kak Zebra Cross di depan sekolahan itu Bu. Itu saya lihat dari jauh itu nggak ada ininya berangkatnya Bu. Terus tiba-tiba itu udah deket, itu ada anak SMP itu pencet tombol itu yang Bu buat nyabrang itu. Kan otomatis saya langsung ngerem gitu Bu ya. Saya ngerem, yang di belakang itu nggak bisa ngerem juga, mbaknya yang belakang itu ngebut gitu Bu. Akhirnya saya ditabrak, terus yang belakang tadi itu hampir nyerempet saya gitu. Terus untuk yang minggunya itu saya ini Bu, nabrak orang juga, nyerempet hampir-hampir. Oke, kira-kira pada saat Mbak berkendara kemarin itu Mbaknya terburu-buru karena memang jam kuliahnya mepet atau gimana? Apa yang menjadi alasan Mbak mengebut di jalan? Karena alasan juga takut telat gitu Bu, apalagi kan kalau kita nggak tahu kan jalan itu macet atau sepi gitu loh Bu. Jadi kayak saya ada lagi kayak saya banter gitu jalan. Mbak tuh berkendara sendiri atau ada teman? Sendiri Bu. Oh, sendiri. Mbaknya ini PP pulang Iya. pergi kuliah. PP Gresik Surabaya. Rumahnya di Gresik ya, maaf sorry. Oke. Mbaknya kan tadi bilang takut untuk berkendara lagi. Nah, dari kejadian kemarin ada nggak Mbak mengalami luka-luka serius atau gimana? Kalau untuk luka alhamdulillah enggak sih Bu, tapi sempat dulu pernah sampai luka-luka gitu. Oke, jadi sampai sekarang tuh apa yang masih Mbak takutkan dalam berkendara? Pengennya tuh kayak gimana tujuan? Kalau untuk takutnya itu kalau di jalan itu takut kayak nanti ditabrak lagi nggak ya dari belakang atau diserempet gitu loh. Soalnya kan udah 2 kali di tempat yang sama itu saya tuh ditabrak dari belakang terus gitu. Jadi kayak kalau di jalan tuh kayak aduh proses banget ini gimana, takut nggak ya, takut nyerempet orang nggak ya kayak gitu. Mbak, tadi kan Mbak bercerita kalau Mbak tuh terburu-buru karena ada perkuliahan. Terus Mbak juga bilang perkuliahannya siang. Itu kira-kira jam berapa ya Mbak kalau boleh tahu? Kalau di hari Senin sampai Rabu itu jam 1 sampai jam 5:30. Terus kalau hari Kamis itu dimulai dari jam 10 sampai sore sampai selesai. Terus kalau di hari Jumat itu dari pagi Bu, dari jam kan jadwalnya itu 9:30, jadi saya tuh berangkatnya itu jam 8 atau enggak 8:30 gitu. Oh, jadi terburu-buru tuh karena ada matkul yang pagi ya, pagi. Nah, kira-kira kalau Mbak berangkatnya lebih awal gimana Mbak? Kan tadi Mbaknya terburu-buru karena jadwalnya mepet. Kira-kira kalau Mbaknya berangkat lebih awal gimana? Lebih awal dari jam 10. Bisa sih Bu, tapi saya di rumah itu bantu orang tua saya dulu. Saya kan harus ngantar adik saya dulu ke SD, terus nyiapin adik saya yang kecil itu loh Bu, kayak mau dititipin gitu loh, jadi kayak bukan sudah. Oh, Mbak punya adik yang Iya. masih kecil. Iya. Oh, kalau boleh tahu ibu Mbak gimana ya? Ibu saya kerja sih Bu, ayah juga kerja, jadi kan saya inisiatif sendiri gitu untuk membantu biar nggak terlalu kesusahan. Oke, jadi sebelum Mbak berangkat kuliah tuh dititipin dulu adiknya gitu? Iya. Oh, perkuliahannya itu mulai jam 10. Oh, jadi Mbak itu terburu-buru kalau ada matkul yang pagi. Iya. Iya.
dari PP ya Surabaya Gresik 1 jam ya Mbak? Iya Bu, kalau di Nanggal 1 jam, kalau di Ngawi itu bisa lebih. Oke. Kira-kira nih, Mbak kan tadi sampai sekarang masih takut. Nah, sampai sekarang Mbak berkendaranya itu seperti apa Mbak? Untuk sekarang ya Bu ya, setelah kejadian kayak kemarin, saya tuh lebih hati-hati Bu, lebih mungkin di pinggir. Ngomong aja umum sih. Kalau kan kamu sorry. Mungkin mungkin di pinggir Bu. Terus habis itu saya juga nggak terlalu ngebut banget gitu. Apalagi kalau pulang itu kan ya udah senyampe ya di rumah. Walaupun kadang kayak capek-capek ya udah jalanin aja gitu. Tapi jangan terlalu pinggir ya Mbak, nanti bisa jatuh. Bercanda. Oke. Tapi Mbak tadi bilang maksain yang penting nyampe rumah. Iya. PP Surabaya Gresik kalau udah kelelahan itu maksain pulang. Iya kadang kayak gitu, biar cepet nyampe rumah, nyampe hasil terus tidur Bu, gitu. Oke, jadi seperti ini ya Mbak. Atas permasalahan Mbak tadi, kita di sini akan menyelesaikannya dengan mengubah pola pikir Mbak yang irasional atau pemikiran negatif menjadi yang lebih positif. Di sini permasalahan Mbak yang pertama itu adalah Mbak ini mengebut di jalan raya akibat mengejar jam karena jam mata kuliah ya, mepet itu jamnya. Jadi Mbak terburu-buru sehingga ngebut-ngebutan di jalan. Nah yang kedua, Mbak ini memaksakan pada saat kelelahan memaksakan diri untuk sampai ke rumah. Ya, Mbaknya lelah. Nah, jadi kita akan mengubah pola pikir Mbak. Jadi seperti ini ya Mbak. Dari permasalahan Mbak tadi, di sini kita akan menyelesaikannya dengan teknik reinforcement ya Mbak. Teknik reinforcement itu yaitu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Nah, tadi kan pikiran Mbak itu rasional kan, pengen cepet-cepet sampai di rumah walaupun dalam keadaan capek. Itu pemikiran negatif Mbak. Nah, terus yang kedua, Mbak ini ngebut-ngebutan di jalan sehingga menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, Mbak itu membiasakan diri ketika Mbak tuh tahu jamnya matkul itu lebih pagi, tapi Mbak berangkatnya tuh mepet-mepet. Dan saya tahu kalau Surabaya Gresik itu pasti macet kan. Dan di sini kita akan menggunakan teknik reinforcement. Nah, dari 3 permasalahan tadi, kira-kira Mbak sanggup gak kalau Mbak tuh berangkat lebih awal dari sebelumnya kalau gak ada mata kuliah yang lebih mepet? Bisa sih. Bisa. Benar. Mungkin bisa. Kira-kira nih, kalau Mbaknya ngebut di jalan itu, apakah akan terjadi lagi kecelakaan atau enggak? Iya pasti terjadi lagi karena kan pasti nggak fokus juga. Nggak fokus. Nah, Mbak tahu Mbak nggak fokusnya itu gara-gara apa? Ya gara-gara ini Bu, tadi ngejar matkul yang pagi. Nah sama nggak fokus capek. Nah itu kira-kira kalau diubah jadi pikiran lebih positif, apa yang akan Mbak lakukan? Untuk yang matkul yang pagi, mungkin saya bisa berangkat lebih awal lagi. Jadi saya mengatur jadwal kembali. Terus untuk yang sore pulang itu kan masih capek. Nanti kan saya bisa istirahat terlebih dahulu di Indomaret atau coffee. Jadi apa yang Mbak katakan tadi itu benar. Kita badan Mbak kelelahan itu, Mbak bisa menepi dulu untuk Mbak istirahat, misal di Indomaret atau apa, untuk duduk-duduk terlebih dahulu gitu. Jadi jangan memaksakan diri, walaupun perjalanan jauh gitu, jangan memaksakan diri. Takutnya nanti kejadiannya akan terulang kembali. Nah, terus yang kedua, kalau misal ada jadwal yang
jadwal mata kuliah pagi, Mbak bisa berangkat lebih pagi. Mbak kan tadi cerita ya kalau di rumah itu nggak ada yang jagain adik, tapi adiknya dititipkan. Nah, bisa tuh adiknya dititipkan lebih awal gitu. Nah, itu Mbak. Apakah Mbak bisa melakukannya? Iya, bisa. Oke. Kira-kira kalau Mbak melakukan apa yang saya katakan tadi, apakah hal serupa akan terulang kembali atau enggak? Enggak sih Bu, karena kan saya sudah menemukan solusinya. Kalau misalnya capek, saya kan harus istirahat dulu, terus saya kan bisa berangkat lebih awal biar nggak terburu-buru, nggak akan terjadi lagi. Tak terasa ya waktunya sudah menunjukkan jam lebih dari konseli kita hari ini. Saya akan akhiri konseli hari ini, tapi sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada Mbak Nanda untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan melihat perkembangan Mbak Nanda ke depannya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Oh, Mbaknya di sini juga ada ketemu ya? Iya, sama teman-teman lain. Kira-kira ini jadwal konseling selanjutnya akan dilaksanakan kapan ya? Bisa di hari Sabtu Sabtu ya siang. Oke, kita menyesuaikan sama jadwal Mbaknya ya.